Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel DCTV. Oke, kali ini kita masih di seputaran Jakarta, di mana kita akan melihat pergerakan PDI Perjuangan setelah semalam ya atau kemarin salah satu ponakan Megawati tersangkut kasus yaitu jadi judi online. Oke. Jadi untuk malam hari ini kita akan melihat bagaimana reaksi di Jakarta. PDI Perjuangan ini harus lebih keras lagi untuk meyakinkan ya, terutama di Jakarta dan di Jawa Tengah. Karena kesempatan memang sudah telat ya, dan kita akan melihat besok pada saat pencoblosan calon gubernur. Oke, tidak lama-lama, dalam kesempatan malam hari ini kita masih bersama Bang Opung Parbelap. Kita akan melihat videonya bersama-sama di channel DCTV. Selamat menyaksikan. Kalian tahu kenapa PDIP kerja keras di Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah? Karena mereka udah nggak ada lagi harapan di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sudah telat ya. Makanya mereka kerja keras di dua tempat ini. Nggak ada lagi harapan, no hope, hopeless. Dan berbagai macam cara mereka gunakan untuk memenangkan pertempuran di dua tempat ini. Kan begitu, contohnya aja Hasto Kristianto kemarin itu bersama dengan Koni Bakri gabung mereka featuring kolaborasi ya di salah satu podcastnya Akbar Faisal. Dan tahu enggak kalian apa dikatakannya? Bahwasanya ya Joko Widodo itulah orang yang berusaha untuk mengkriminalisasi Bapak Anies Baswedan. Kenapa Hasto ngomong begitu? Karena saat ini Anies Baswedan sedang mendukung Pramono Anung. Apakah ada pengaruh? Jadi dia mencari simpati ya dari pendukungnya Anies Baswedan. Cuman caranya salah. Ya, jujur aja aku bilang sama kau ya, Bapak Joko Widodo itu tidak akan pernah mengkriminalisasi yang namanya Anies. Karena apa? Anies itu tidak lebih penting daripada seekor bunglon. Gitu, waktu sama Jokowi dia dukung Jokowi. Waktu butuh sama Bapak Prabowo, dia seolah-olah pendukung Bapak Prabowo paling setia. Begitu dia butuh jabatan jadi presiden, ditinggalkannya Bapak Prabowo. Itu dia, makanya aku bilang ya, kalau Bapak Jokowi itu kurang kerjaan itu mengkriminalisasi Anies ya. Tapi dan ini mungkin juga kalian bilang itu kan pendapat mumpung. Kalau kalian dengar pendapatnya yang namanya Mahfud MD, nggak akan seperti itu respon kalian. Ayo kita dengar sama-sama. Formula itu dia menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan fisikopolitis lagi. Jadi setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, fisikopolitis, karena selalu dituding ingin menjegal Anies. Sehingga KPK itu setiap nyebut mau menyelidiki gitu, orang mau demo, KPK-nya mau dibakar. Kalau ini ya untuk menjegal gitu, sehingga ya gamang. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan formula itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm. Karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Apa katanya tadi? Formula E ada kasus korupsinya, indikasinya kuat. Jadi jangan kau bilang Hasto cuman gara-gara ingin menarik simpati dari pendukungnya Anies Baswedan, maka kau itu berusaha untuk menjelek-jelekan Jokowi. Percuma kau jelek-jelekan karena pendukungnya Anies Baswedan juga udah gak seberapa. Kau sembarangan kau. Iya, sekarang begini, sebagian besar itu kan dari Ridwan Kamil kan, orang PKS, orang FPI, dan kayaknya sebentar lagi orang-orang GNPF. Dulu kan memang jutaan, sekarang tinggal berapa lah itu? Padahal ketua umum
GNPF ya, Yusuf Martak juga sudah mengingatkan Anies bahwa saya jangan sampai kejebak 2 kali. Harga dirimu di mana? Kemarin kau mengangguk, kau lanok-lanokon, kau menunggu, kau di ruang tunggu, seolah-olah namamu akan dipanggil Megawati sebagai salah satu calon kepala daerah. Rupanya zong. Itu dia. Ya, sekarang begini, yang namanya Anies Baswedan tidak pernah diusahakan untuk dikriminalisasi. Karena apa? Ya, penetapan kasus Formula E itu karena ada temuan dari BPK. Sudah jelas karena apa? Karena di dalam undang-undang dinyatakan bahwasanya tidak boleh ada dana keluar dari APBD ataupun APBN untuk membiayai Formula E. Karena apa? Karena jenis-jenis olahraga yang boleh didanai oleh APBN APBD adalah olahraga-olahraga tertentu yang diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kan begitu. Ya, kenapa harus ada undang-undang seperti itu? Karena apa? Karena sepak bola, voli, bulu tangkis, lari dan lain sebagainya itu masih bisa dinikmati orang-orang miskin. Nah, kalau Formula E, mana ada orang miskin bawa mobil Formula E? Itu olahraganya orang kaya, bro. Itu dia. Jadi diambillah satu tindakan bahwasanya yang namanya Anies Baswedan itu memang harus diperiksa. Nah, masalahnya KPK terbentur waktu itu lagi Pilpres. Ketika akan ditanyai, dimintai keterangan dan akan dipanggil, ya, maka anak-anak abah mereka akan melakukan perlawanan. Ya, maka mereka juga bukan hanya melakukan perlawanan, mereka juga sempat mengancam akan membakar gedung KPK. Bayangkan kalian. Serem ya, serem. Sampai segitunya. Jadi bisa dikatakan, ini jujur aja ku bilang, ini Formula E sebentar lagi kita lihat aja, habis pilkada habis kau. Langsung sikap penting. Itu dia. Makanya nggak heran yang namanya Anies Baswedan sekarang sedang sedang tebar pesona dan juga dia itu masuk ke dalam salah satu kubu. Karena apa? Mau cari aman. Udah paham kita, itu jurus-jurus cari aman itu. Loh, kenapa? Aku nggak ada hoax. Yang hoax itu Hasto. Coba waktu Hasto Kristianto featuring dengan Koni Bakri, ya, ada di podcastnya Akbar Faisal Unsensor, ya. Coba bayangkan kalian, itu dua-duanya itu, tahu enggak kalian, itu jenisnya sama itu. Yang namanya Hasto itu pembuat hoax, namanya Koni juga pembuat hoax. Dari mana kau tahu? Jangan sembarangan kau. Coba kata Koni apa? Ya, ada satu orang, ya, ada satu anggota yang mengatakan kepada saya bahwasanya Hasto Kristianto akan ditersangkakan. Sekarang begini, kenapa di podcast itu tidak dibilang namanya? Supaya tidak dibilang hoax, maunya dikasih tahu namanya. Entah si Mangisi Sitorusnya itu, entah Ridwan Nadeaknya itu, entah Japarlin Marbunnya itu, entah Poltak Butar-Butarnya itu. Butar. Coba dikasih tahu siapa nama anggotanya. Dari sini pun juga udah kelihatan. Ya, kemarin pun juga ini koar-koar ini si Koni. Aku masih ingat ya. Kemarin itu dia mengatakan bahwasanya ketua tim pemenangannya Bapak Prabowo, Rosan Rosani, apa katanya? Dia menjanjikan bahwasanya yang namanya Koni akan dijadikan menteri atau wakil menteri. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Rosan hampir mau mempolisikan dia. Dan dia sempat menghilang tak kemana. Jadi orang-orang kualitas kayak gini udahlah, nggak usah didengarkan lagi lah, ya kan? Karena apa? Karena akan merusak gitu loh, merusak orang yang mendengarkannya. Kalau kayak kita ini nggak pala mendengarkannya, nggak rusak. Itu dia, ya. Jadi ini ku bilang sama kalian ya, yang namanya Jakarta dan Jawa Tengah ini PDIP akan total habis-habisan.
Karena aku bilang tadi, udah nggak ada lagi harapan Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur itu milik Kim. Pung, jangan kayak gitu kau. Malu kau kalau nggak jadi. Urusan belakangan itu. Belakangan. Sedangkan Megawati pun juga katanya kita salah kalahkan 1 putaran, katanya gitu. Memang betul-betul kalah orangnya. Nggak ada malu kok. Sampai sekarang masih nongol-nongol aja. Ya, begitu juga Adian Napitulus mengatakan apa? Ya, saya yakin kok bahwasanya Mas Ganjar itu tinggal bikin jas saja. Sampai sekarang jasnya nggak tahu entah kemana. Ya, sah-sah saja. Sedangkan mereka nggak malu, Mas Opung Parbela malu. Ya, apalagi Jawa Tengah. Jujur aja ku bilang, Jawa Tengah itu sebentar lagi tuh. Tumbang. Jawa Tengah siap-siap ya. Aku bukan lagi mau kampanye nih, bukan. Tapi aku sedang membicarakan situasi di lapangan. Ya iya dong, kan kita kan dilarang kampanye kan. Aku kan nggak bilang pilih si anu, pilih si anu, enggak. Tapi situasi di lapangan menurut kacamataku ini, yang ganteng ini, yang agak mahal ini, ya itu dia kenapa mereka kerja keras di Jakarta dan Jawa Tengah, karena udah nggak ada lagi harapan di Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Jadi gimana provinsi yang lainnya pun sama. Apalagi ditangkap salah satu ponakannya Megawati, makin kejang-kejang orang itu. Kejang-kejang. Langsung apa dibilangnya? Apa dibilang si Roni Talapesi, ketua DPP bidang hukum itu? Apa dibilangnya? Bahwasanya kami tidak mengenal yang namanya Alwin, dan kami juga mengatakan bahwasanya dia bukan kader PDIP. Sekarang memang betul dia bukan kader PDIP. Tapi masa kau sangkal dia itu ponakannya Mbak Mega? Sedangkan kepolisian pun sudah merilis bahwasanya dia itu betul-betul ponakannya Megawati, ponakannya Taufik Kemas. Karena apa? Karena bapaknya si Alwin itu adiknya Taufik Kemas. Di sini nih mulai mereka resah dan gelisah. Apa kata mereka? Ya, jangan sampai hukum dipergunakan untuk menjadi alat politisasi. Ciko Hakim. Ini karena dia yang bilang itu ya. Sekarang begini ku bilang ya, apapun ceritanya yang namanya bapak-bapak dari kepolisian itu sedang bekerja, jangan kau ganggu-ganggu. Biarkan mereka bekerja dengan independen, kan begitu. Ya kenapa dirilisnya baru sekarang ini? Kenapa nggak dari kemarin? Kan ditangkapnya udah dari kemarin. Ya suka-sukanya. Mau dirilis orang itu kemarin, mau dirilis orang itu sekarang, mau dirilis orang itu tahun 2 tahun lagi, suka-sukanya. Kan begitu. Maka dibilang lagi ada salah satu orang lagi mengatakan bahwasanya yang namanya mafia itu cenderung dekat kepada penguasa, bukan kepada oposisi. Aduh, apa namanya, kejahatan itu dilakukan jauh hari sebelum pemerintahnya Bapak Jokowi. Gitu loh. Ini mau kau kaitkan lagi dengan pemerintahan Bapak Prabowo, lari kamar kau. Sekarang ada yang jadi pertanyaan gitu. Wah, Bapak Jokowi itu adalah presiden yang hebat. Siapa bilang presiden yang hebat? Bapak Prabowo begitu 10 hari udah 28 koruptor ditangkap. Dan juga kasus-kasus judul itu cepat itu terkuak muncul ke permukaan. Sekarang bukannya bilang apa? Bapak Jokowi udah tahu kasus itu udah lama. Nah, masalahnya tahu sendiri itu keponakan siapa kan? Udah tahu kan? Iya, itu bukan ponakan Bapak Prabowo, bukan ponakannya Bapak Muhaimin Iskandar. Ponakannya itu tuh. Jadi udah tahu kita arah dan tujuannya kemana gitu loh ya. Jadi kalau bisa aku katakan memang berbagai macam cara akan digunakan. Tapi sekarang begini ku tanya sama kalian ya. Coba ya, waktu kampanye Pramono Anung dan juga Rano Karno ya, saking getolnya orang itu ingin menggait suaranya anak-anak Abah, tahu enggak? Rela mereka tidak memajang foto Megawati dan gambar banteng. Perhatikan kalian, semuanya atribut warna oranye.
Dihitung jari lah itu warna merah. Ya, dan Megawati juga tidak hadir. Jadi aku berpikir gitu ya, kenapa Bapak Joko Widodo itu nggak hadir aja di Jakarta? Pikirku, oh iya ternyata iya Megawati aja nggak turun, ngapain Joko Widodo turun? Kan begitu. Itu dia masalah geleng itu. Ya, jadi memang betul-betul kerja keras orang ini ya. Apalagi Hasto Kristianto, biar tahu kalian, mulailah kawan ini mengeluarkan jurus-jurusnya. Apa dibilang ya? Bagi saya, suara seorang Joko Widodo itu lebih berharga lagi suara seorang pedagang kaki lima. Kau jujur aja ku bilang, suaramu itu nggak lebih daripada suara seorang pemfitnah. Lebih mulia suara Bapak Joko Widodo yang kau ibaratkan sebagai suaranya pedagang kaki lima daripada suara-suara yang keluar dari mulut busuk kayak kau. Itu dia ya. Jangan tahu enggak kalian, waktu di podcastnya Akbar Faisal itu ya, dia itu berusaha memframing bahwasanya Bapak Joko Widodo di baliknya itu ada kekuatan polisi yang mendukung. Kan begitu. Nah sekarang ku tanya dulu sama kau, Bapak Joko Widodo itu adalah seorang presiden waktu itu, wajar dong kalau kepolisian mendukung. Aneh-aneh aja ini orang. Ini biar tahu kalian, ini memang betul-betul provokator ini. Apa dikatakannya? Polisi itu pun dibagi-bagi. Ada polisi merah putih, ada polisi abu-abu, ada lagi dia namakan dengan partai coklat. Kalah apa? Kau sudahilah permainan itu ya. Jangan kau ulang lagi kekalahanmu seperti waktu di Pilpres kemarin. Kayak mana pertanggungjawabanmu nanti dengan Ibu Megawati? Cepatlah kau diganti. Itu dia. Jadi kalau bisa dibilang ya, kalau bisa dikatakan ya. Jadi kalau untuk Jawa Tengah ini kayaknya Jawa Tengah ini makin lama makin berat untuk mereka. Makin berat. Jadi mungkin kemungkinan besar harapan satu-satunya itu adalah Jakarta. Aduh. Tapi kita lihat aja nanti ya, penentuannya besok kan. Jadi kita doakan saja semua pemilihan yang ada di bangsa ini, yang ada di negara ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua yang berjalan dengan lancar. Ya, dan jangan lupa besok tentukan pilihanmu sesuai dengan hati nuranimu, dan jangan sampai lupa besok mencoblos. TPS buka mulai dari jam 8. Dan ingat, habis coblos pulang, jangan pergi merantau. Merantau. Maksudnya merantau ke mall, merantau ke tempat wisata gitu, pulang. Tunggu hasil penetapan pilkada biar kita tengok sama-sama polling. Ya, biar tahu kalian, aku udah gak sabar nunggu besok. Udah greget kali aku untuk mengumumkan polling besok ini. LSI. Kita akan lihat besok ya, apakah Jawa Tengah akan menerima survei seperti yang lalu-lalu. Ya, itu dia. Jangan waktu Ganjar kemarin itu suaranya di atas menerima kalian, begitu nanti di bawah Andika Perkasa contohnya nggak menerima kalian bilang apa lagi? Curang. Itu. Tapi sorry ya, kami masyarakat udah cerdas, kami udah nggak bisa lagi makan framing kalian. Oke, jadi itu dulu Pumperbelak. Salam NKRI harga mati. Thank you, Bang. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi penjelasan dari Bang Opung Parulak bahwa besok sudah dilakukan pemilihan calon gubernur di semua provinsi. Dan mudah-mudahan besok itu dilakukan secara hikmah, ya, secara jujur, dan buat teman-teman semuanya yang akan melakukan pemilihan, ya, pilihlah sesuai hati nurani kalian semuanya. Ya, jangan sampai nanti gara-gara ada sembako maupun ada sogokan terus Anda memilih orang yang salah. Dan pastikan pemilihan besok berhikmah.
Oke, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat dari Bang Kampung Barbelak, dan buat teman-teman semuanya terima kasih sudah selalu menyaksikan di channel ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Oke.